Halo semua, jadi ini adalah hari ke-17 di mana aku melakukan dokumentasi kepada diriku sendiri untuk mengambil sebuah perkembangan dari diriku sendiri. Dan ini adalah video tentang aku yang mencoba melakukan semua hal yang aku buat di Timebox atau di video yang ada di channel Zakaria Yahya Ibrahim. Mungkin nanti aku bakal tulis di deskripsi. Dan sekarang itu tanggal 2 Juni 2024. Mungkin aku bakal uploadnya tanggal 3 Juni karena memang sekarang sudah malam. Daripada aku pusing, mungkin aku langsung besok aja. Dan ini juga termasuk dalam pembahasan sirkadian atau siklus sirkadian atau siklus kita bisa tidur. Jadi dalam sirkadian teori itu ada yang namanya kunci gaya hidup sehat. Jadi kunci gaya hidup sehat yang benar itu adalah bukan hanya olahraga, bukan hanya makan teratur, tapi juga tidur yang teratur. Dan di video kali ini aku bakal merangkum kembali apa yang dimaksud dengan circadian teori, tapi dengan looks yang lebih bagus atau videonya tuh kelihatan lebih bersih. Karena menurutku banyak orang yang menonton videoku itu langsung keluar karena videonya terlihat sangat tidak bagus. Mungkin lebih lanjutnya setelah ini aku bakal lebih sering pakai topi biar orang yang nonton itu lebih enjoy. Jadi menurutku yang paling penting dari circadian teori atau circadian siklus circadian atau siklus tidur dan juga makan adalah yang pertama, kalian jangan overthinking. Dan menurutku overthinking atau kunci utama orang yang produktif itu bisa overthinking adalah time boxing atau to-do list atau daftar tugas yang bakal dilakukan oleh dirinya. Kenapa? Karena menurutku banyak orang yang selalu menyalahartikan time box itu sebagai keharusan, time box itu sebagai paksaan untuk dirinya. Padahal kita tahu sendiri bahwa produktivitas itu diciptakan untuk membantu kita, bukan untuk menyusahkan kita. Jadi menurutku kalau misalnya kalian punya hal-hal lain selain yang ada di time box, lalu kalian lakukan hal lain itu, lalu kalian kembali dengan time box dan kalian melihat time boxnya itu masih belum penuh, masih belum dicoret semua, menurutku kalian harus memilih yang mana yang paling bagus untuk dikerjakan sekarang, yang mana yang paling penting. Gak perlu kalian bersihin semua kamar ini sekarang kamarku sekarang kotor banget, gak bisa kulihatin karena nanti kelamaan. Dan yang membuat overthinking adalah ketika kita lihat semua kekacauan ini, semua kekacauan journaling ini adalah kita merasa harus melakukannya sekarang. Karena kebanyakan orang yang produktif adalah selalu memikirkan lakukan sekarang daripada nanti. Menurutku kita harus mengganti mindset yang ada di situ. Kenapa? Karena menurutku lebih baik mindsetnya adalah lakukan yang seadanya, lakukan yang semampunya, lalu istirahat dengan cukup. Kenapa? Karena kalau misalnya kita terlalu memaksakan, kita lupa istirahat dan kita melupakan arti dari produktivitas itu sendiri. Produktivitas atau produktivitas, motivasi itu semua adalah untuk membantu kita, bukan untuk membuat kita semakin pusing. Jadi menurutku ini sangat penting untuk membahas siklus sirkadian. Kenapa? Karena siklus sirkadian adalah siklus kita bisa merasakan kapan kita tidur dan kapan kita makan. Karena apa? Karena itu bisa memberitahukan diri kita itu harus istirahat. Karena kalau misalnya kita terlalu overproduktif, kita sampai lupa jam tidur kita. Awalnya kita misalnya tidur jam 20.35, tapi karena kita terlalu memikirkan barang-barang kotor ini, akhirnya kita jadi pusing dan akhirnya kita begadang. Karena apa? Karena begadang itu alasannya adalah stres. Kita harus tahu sebenarnya alasan apa yang kita lakukan ini. Misal kita PMO, apa alasannya? Misal kita begadang, apa alasannya? Begitulah cara agar bisa kalian mengetahui hidup ini artinya apa. Dan kita akan langsung lanjut membahas tentang siklus sirkadian. Siklus sirkadian sendiri adalah sebuah siklus yang seperti tadi aku sudah menjelaskan, yaitu tentang makan dan juga tidur. Dan salah satu teori siklus sirkadian paling worth it atau sangat-sangat aku rekomendasikan kepada kalian adalah 10, 5, 3, 2, 1, yaitu
10-10-nya itu adalah kalian jangan pernah minum kafein 10 jam sebelum tidur. Jadi pokoknya ini kalian harus tahu ya, kalian kapan tidurnya, kalian kapan bangunnya. Jangan pernah kalian ganti itu. Lalu kita akan lihat 10 jam sebelum tidur itu nggak boleh minum kafein. Terus 5 jam sebelum tidur itu kita nggak boleh, sebentar aku lupa, sebentar aku pause dulu.